Kameranya ditemukan masih merekam, tapi pemiliknya hilang selamanya. Hari ini kita akan membahas beberapa YouTuber yang suka bikin konten outdoor tapi berujung nggak pernah kembali pulang setelah pergi bikin konten. Mau tahu bagaimana kisah mereka? Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny, ikut kita bahas Bahas Wang Xiangjun. Niat hati jadi pahlawan lingkungan, malah berakhir tragis di tangan alam yang dia jaga dong. Kenalin nih ya guys sama Wang Xiangjun alias Glacier Bro, seorang influencer asal Cina yang dedikasinya tuh gak main-main. Dia ini bukan sekedar turis yang nyari spot foto estetik ya, tapi dia tuh punya misi mulia banget untuk ningkatin awareness soal global warming. Bayangin aja, dia tuh udah nyamperin lebih dari 70 glacier di seluruh dunia cuma untuk mencatat perubahan iklim loh. Tapi petualangannya tuh berhenti mendadak di akhir tahun 2020. Waktu lagi bikin konten di Glacier Laigu Tibet, Wang kepleset dan juga jatuh ke sungai es yang arusnya tuh ganas banget. Temennya yang ikut waktu itu yaitu Xiao Chuo benar-benar shock dan juga nggak bisa nolong karena airnya dalam banget dan suhunya tuh mematikan. Wang sempat dinyatakan hilang dan bikin heboh internet sampai akhirnya nih jenazahnya tuh baru ditemukan telah membeku di bulan Maret 2021. Sedih banget kan? Orang yang sumber hidupnya berjuang menjaga alam, akhirnya malah pulang dan bersatu sama alam selamanya. Vin Creedy. Ironis banget ya sih guys, menurut kalian nih, seorang ahli survival yang niatnya tuh mau ngajarin orang bagaimana caranya bertahan hidup di alam liar, malah hilang secara misterius waktu lagi mempraktekkan ilmunya sendiri. Kita kenalan nih teman-teman sama Vin Creedy, yaitu adalah bapak satu anak dan juga YouTuber di balik channelnya si Wildcat Bushcraft. Vin ini bukan pendaki amatir ya, dia itu adalah instruktur bushcraft yang jago banget bikin api, nyaring air, dan juga bikin tenda dari nol di hutan Skotlandia. Kontennya itu teman-teman pure edukasi deh. Udah gitu orang yang rendah hati dan kelihatan banget tuh kalau dia tuh cinta mati sama alam, bukan cuma ngejar viral dan juga duit. Namun pada Maret 2022 itu resmi menjadi konten terakhir dirinya. Vin diantar ke Loch Never tuh teman-teman, yaitu danau terpencil di Skotlandia untuk bikin video solo camping. Anehnya sejak saat itu tuh dia tuh benar-benar lenyap di telan bumi. Istrinya panik, polisi dan juga tim SAR nyisir area berminggu-minggu, tapi nihil hasilnya. Nggak ada teman-teman jejak kakinya, nggak ada baju, kosong melompong aja deh pokoknya. Misteri ini pun juga bertahan lama banget tuh sampai 18 bulan kemudian, di mana mendadak tas ranselnya tiba-tiba ditemukan hanyut di pinggir danau. Orang-orang juga sempat mengira tuh kalau dia tenggelam waktu mencoba berenang nyebrang danau. Tapi setelah pencarian panjang selama 2,5 tahun, pada Oktober 2024, jenazahnya si Vin akhirnya ditemukan tuh di area hutan terpencil dekat danau tersebut ya. Bener-bener jadi pengingat ya teman-teman, kalau alam itu nggak pandang bulu. Mau sepro apapun kita, tapi kalau takdir pun sudah berbicara ya kita nggak bisa ngelawan ya. Storm the Bull. Walaupun masih berumur 22 tahun, tapi Storm the Bull alias Storm Outdoorsy bukanlah anak kemarin sore untuk urusan solo camping di alam ya. Dari umur 19 tahun pun dia udah biasa nih solo camping dan pernah goes sepeda sejauh 6.000 km sendirian melintasi Swedia. Nah biasanya juga dia buat konten itu yang isinya cuma suara alam, tanpa ngomong dan pokoknya bikin tenang banget deh. Tapi nyatanya pengalaman segunung pun gak cukup ya untuk melawan takdir. Kebetulan aja di bulan Oktober 2024, waktu dia mutusin nih untuk solo camping di wilayah Jokkmokk, Lapland, Swedia, mendadak ada badai salju yang ekstrim yang kecepatannya tuh sampai 120 km per jam. Udah gitu, suhu real feel-nya drop sampai minus 18 derajat Celcius. Di tengah malamnya, dia sempat kirim video ke temannya yang nunjukin betapa horornya situasinya tuh guys. Lalu nelpon neneknya untuk bilang, "Tenang nek, aku bakal selamat kok." Tapi jam 2:36 pagi, dia akhirnya nyerah dan juga neken tombol SOS ke polisi. Dia lapor ya kalau hidungnya tuh patah dan butuh bantuan segera. Namun sayangnya berhubung kondisi di sana tuh ekstrim banget, gak ada helikopter yang bisa terbang dan juga tim penyelamat via jalur darat pun ketahan salju. Makanya nih, sewaktu tim medis datang ke sana, Storm ditemukan dalam keadaan kaku beku, gak bernyawa, di mana tendanya pun sudah hancur. Walaupun sedih banget, tapi pihak keluarga berusaha tabah dan pengen datang ke area itu di musim semi untuk ngambilin barang-barang Storm yang tersisa.
Kenny Fitch. Definisi penasaran membawa maut yang beneran kejadian nih guys. Kalian pernah dengar kisahnya si Kenny Fitch ini nggak? Dia ini adalah YouTuber pemberani yang nekat banget tuh teman-teman. Nantang bahaya demi ngebuktiin omongan netizen. Jadi begini, Kenny Fitch ini tuh emang hobi banget eksplorasi gurun Nevada sendirian. Awal mulanya, Kenny tuh bercerita teman-teman kalau dia tuh menemukan goa aneh berbentuk huruf M di dekat Nellis Air Force Base yang mana adalah area militer rahasia. Anehnya waktu dia tuh mau masuk, badannya gemetaran parah teman-teman, dan juga dia ngerasain getaran energi jahat yang bikin dirinya pun kabur ketakutan. Nah, gara-gara cerita itu, kolom komentarnya tuh penuh sama netizen yang nantangin dia buat balik lagi ke sana sambil bawa kamera. Masalahnya, karena merasa tertantang, si Kenny ini akhirnya nurutin kemauan mereka. Di bulan November 2014, Kenny pamit buat mencari goa itu kembali. Tapi plot twistnya teman-teman, dia tidak pernah pulang. Tim SAR yang nyisir lokasinya cuma menemukan handphonenya tergeletak di dekat lubang tambang tua yang begitu curam. Anehnya nih, nggak ada jejak kaki, nggak ada tanda jatuh, dan jenazahnya pun juga nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Menurut sang istri, Kenny itu emang pinter banget di alam, tapi saat itu kebetulan Kenny lagi depresi teman-teman. Sehingga kemungkinan besar tuh dia masuk ke goa memang sengaja buat menghilang atau mengakhiri hidupnya. Tapi karena lokasinya juga dekat dengan pangkalan militer, banyak yang yakin tuh kalau dia ini sebenarnya diculik oleh pemerintah atau menemukan sesuatu yang nggak boleh dilihat manusia. Namun kalau menurut kalian, dia kemana tuh guys? Andrew Cross. Pernah gak sih kalian nemu channel YouTube nih yang kontennya tuh hidden gem banget, visualnya tuh sinematik dan bikin pintar, tapi tiba-tiba nih kreatornya ngilang tanpa jejak? Itulah yang dialami fans Desert Drifter alias Andrew Cross. Baru 14 bulan nge-YouTube, dia langsung jadi idola karena konten eksplorasi situs arkeologi kuno yang kualitasnya tuh nggak kaleng-kaleng. Cuma netizen mulai gelisah dan juga bertanya-tanya nih, kenapa ya waktu di bulan Januari 2025 lalu dia nggak upload apa-apa sama sekali? Apa dia tuh lagi nyari sesuatu di pelosok dunia ya? Tapi sayangnya alasannya tuh bikin patah hati banget deh. Waktu lagi berhenti di lampu merah di Grand Junction sehabis pulang syuting, mobil Andrew ditabrak dari belakang sama pengemudi mabuk dengan kecepatan tinggi sampai mobilnya tuh terbalik. Nah, selama sebulan sebenarnya tuh Andrew sempat bertahan di ICU sembari mengalami kerusakan otak parah dan juga koma. Tapi karena nggak ada peningkatan apa-apa, akhirnya pihak keluarga ngambil keputusan nih di tanggal 4 Maret 2024 untuk melepas alat bantu hidupnya. Fansnya super loyal langsung gerak cepet tuh, menggalang dana sampai terkumpul lebih dari $500.000 untuk bantu keluarganya. Sementara si penabrak yaitu Ragnar Nicholas Crystal udah ditangkap polisi dengan pasal pembunuhan berkendara. Wah, sedih banget ya, talenta emas harus pergi secepat itu cuma gara-gara kecerobohan orang lain di jalan raya. Graham Dingo Dickelman. Kalau di dunia konservasi di Amerika Serikat, orang-orang mungkin lebih kenalnya sama Steve Irwin kali ya. Nah, di Afrika Selatan ada pria bernama Graham Dingo Dickelman yang dianggap legenda juga tuh teman-teman, karena suka menyelamatkan badak dari pemburu dan juga punya penangkaran reptil sendiri juga. Motonya juga jelas banget ya pokoknya. Dia tuh mau nunjukin kalau hewan yang kita takuti itu sebenarnya keren dan juga perlu dilindungi. Sayangnya, takdir memang misterius banget teman-teman. Sepanjang karirnya, si Dingo ini tuh memang sudah langganan digigit deh. Mulai dari black mamba sampai bangkai ular yang ternyata masih menyimpan racun. Tapi di akhir September 2024, keberuntungan dia tuh habis teman-teman. Waktu lagi kerja, si Dingo ini digigit tuh sama Great Mamba, jenis ular yang racunnya tuh punya tingkat kematian 80%. Apesnya, tubuhnya si Dingo tuh mengalami syok reaksi alergi parah terhadap racun itu. Setelah koma sebulan di ICU dan juga berujung mati-matian, Dingo akhirnya meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2024. Dan ada satu fakta yang bikin merinding nih, yaitu Dingo meninggal di umur 44 tahun. Atau persis seperti umurnya si Steve Irwin waktu meninggal dunia. Hannah Rose Moody. Terakhir, ada YouTuber dan juga influencer asal Arizona yang kontennya emang tentang hiking di medan gurun Arizona ya.
Semenjak pindah ke Arizona, naik gunung tuh udah jadi rutinitas mingguannya, sehingga ya dia udah hafal banget ya sama medannya. Nah, tanggal 21 Mei kemarin, dia berangkat pagi ke Gateway Trailhead untuk menempuh jarak sekitar 7 km. Di otak dia sih simple ya, 3 jam kelar. Abis itu lunch bareng bestie, tapi takdir berkata lain. Teman-temannya tuh mulai panik waktu Hannah ghosting saat jam makan siang ya guys. Gak ada kabar, telepon gak diangkat. Dan waktu didatengin ke rumahnya jam 8 malam pun kosong melompong. Fix ada yang gak beres sih ini. Polisi, helikopter, sampai drone pun langsung dikerahkan untuk menyisir lokasi. Dan besok siangnya ketakutan terbesar mereka terjadi. Jenazah Hannah ditemukan dalam kondisi gak bernyawa sekitar 500 meter dari jalur pendakian resminya. Anehnya, gak ada bekas jatuh, gak ada tanda luka kejahatan, dan juga gak ada bekas ngobat. Bener-bener kayak tidur tapi di area mendaki aja gitu. Nah, usut punya usut, kemungkinan besar Hannah tuh meninggal karena kena heat stroke gara-gara di hari itu suhu di sana menyentuh 39 derajat Celcius. Kayaknya sih gara-gara panas banget dia jadi bingung, linglung dan juga tumbang ya saat nyasar keluar jalur. So please ya guys, kalau mau adventure jangan lawan cuaca ya, karena nyawa adalah taruhannya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.